Oke, kita ulangi lagi. Jadi pendugaan nilai tengah itu, pendugaan parameter itu, ada pendugaan nilai tengah, ada pendugaan beda dua nilai tengah populasi, pendugaan proporsi, pendugaan selisih dua proporsi, pendugaan ragam, dan yang terakhir pendugaan rasio dua ragam. Ada istilah-istilah atau notasi-notasi yang akan kita gunakan. Ini mu, nilai tengah rata-rata, tapi untuk populasi. Itu harap kalian pahami supaya nanti ketika rumusnya atau persamaannya muncul tidak lagi bingung mana yang populasi, mana yang untuk sampel. Ini sigma, sigma kuadrat itu ragam untuk populasi kalau yang diketahui populasinya. Sigma saja tanpa ada kuadrat atau pangkatnya itu simpangan baku populasi. Kalau sudah X bar, itu nilai tengah dan atau rata-rata untuk sampel. Jadi contohnya yang diambil. Kalau S kuadrat, itu ragam sampel. Kalau S saja simpangan baku. Kalau P huruf biasa, huruf kecil, itu proporsi. Ini untuk kategori. Kalau P hat atau P topi, itu proporsi peluang untuk keberhasilan sampel. Jadi kalau P biasa itu untuk populasi, proporsi atau peluang keberhasilan populasi. Kalau P hat itu proporsi atau peluang keberhasilan sampel. Q itu proporsi untuk peluang kegagalan populasi. Kalau Q hat, proporsi atau peluang kegagalan sampel. Nah, ini ada beberapa rumus. Ini kalau mu ini artinya untuk populasi. Sigma dari XI per N. N ini karena N ini jumlah populasi. Tapi kalau sudah X bar itu pasti nilai total dibagi jumlah sampel. Ini nilai total dibagi jumlah populasi. Kalau ragam simpangan baku untuk populasi itu pakai sigma kuadrat. Itu nilai dikurangi dengan nilai tengah atau nilai rata-rata kuadrat dibagi dengan jumlah populasi. Kalau untuk simpangan baku untuk sampel itu S kuadrat, sama juga nilai per masing-masing itu dikurangi dengan nilai tengah, tapi di sini disimbolkan dengan X bar, dikuadratkan, dibagi dengan N kurang 1. Atau bisa juga dengan begini, dipisah masing-masing, baru di N kurang N. Ini kalau untuk variasi yang lain. Kalau proporsi keberhasilan itu X dibagi N. Dengan X adalah banyaknya keberhasilan dalam ulangan. Jadi, keberhasilan yang ditentukan. Ini proporsi. Kalau Q itu kan proporsi kegagalan. Gampang. 1 kurang hasil dari ini. Berarti kita dapat yang gagal. Misalnya kita dapat 0,7, berarti 1 kurang 0,7 itu 0,3. Berarti proporsi berhasilnya 0,7, proporsi gagalnya 0,3 atau 30%. Mari kita mulai dengan pendugaan nilai tengah. Nah, rumusnya ini. Sama seperti yang minggu lalu sudah kita bahas. Ukuran sampelnya itu kalau untuk nilai tengah itu kalau ukuran sampelnya lebih besar sama dengan 30, dan dengan ragam atau sigma kuadrat diketahui, maka selang kepercayaan itu 1 kurang alfa kali 100% untuk nilai tengah populasi. Jadi mari kita lihat di sini. Ini berarti untuk populasi diketahui dan ragam diketahui. Simpangan baku. Ragam, maksud saya ragam. Jadi X bar kurang Z alfa bagi 2 per sigma per akar dari N. Ini pertamanya harus kurang, lebih kecil dari nilai tengahnya, lebih kecil dari X bar tambah Z alfa per 2 kali dengan sigma per akar N. Dengan Z alfa per 2 adalah nilai Z yang luas daerah di sebelah kanan bawah kurva, normal baku adalah alfa per 2. Nah, ini sudah kita ketahui. Ini, contohnya begini. Suatu sampel acak dari 36 mahasiswa berarti ini apa? Jumlah apa? Jumlah mahasiswa. Ya, berarti apa? Simbolnya apa tadi dari notasi yang kita pelajari? Jadi ini artinya N ya kan? N besar atau N kecil? N besar atau N kecil?
kecil, Pak. N kecil karena sampel. Oke. Sekarang 0,3 ini apa? Simpangan baku. simpangan baku. Tidak ada apa, jadi kita tulis saja simpangan baku. Sekarang ini apa? Rata-rata berarti X bar ya. Oke, ini karena agak susah kita. Oke. Ini 95 dan 99 ini untuk Z alfanya. Sekarang silakan kalian masukkan dalam rumus yang tadi yang sorry. Masukkan dalam rumus ini. Berapa hasilnya? Sudah dicatat belum yang tadi ini? Sudah dicatat belum? Silakan dicatat. Nilai tengahnya berapa? 2,6 kan? Iya, Pak, 2,6. 2,6 kurang Z. Pertama, Z berapa yang kita pakai? Z 95% atau 99? 95, Pak. Oke. 95. Kita pakai 95, nanti kalian kerjakan 99. Jadi 95 itu berapa? 1 kurang 95, 0,5. 0,5 bagi 2, 0,025 berarti. Simpangan bakunya berapa? 0,3. Alfanya itu sampelnya 36, berarti akar dari 36 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari Z 0,025 itu berapa nilainya? Di tabel distribusi normal, berapa? Satu 1,64 kalau tidak salah. Coba kalian lihat.
Betul 1,64? 1,96, Pak. Oh, sorry, 1,96. Berarti 0,05 yang 1,64. 1,96 ya. 0,3 bagi 6 berapa? 0,05, Pak. 0,05. Oke. Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, silakan. Jawaban saya itu 2,502 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 2,698. Ada yang sama? Mari kita lihat. Saya tulis memang jawaban saya, apakah sama atau tidak. Ya. 2,502 lebih kecil dari mu. Sorry. Ini mu, anggaplah ini mu ya. Oke, mari kita lihat. Ini. Betul, N itu 36, betul. X bar 2,6, betul. Karena sampel berukuran besar, maka sigmanya 0,3, betul. Mari kita lanjutkan. Alfa kurang 100, ya oke, 95. Oh, ini tadi (0,25) betul. 0,025 maksud saya. Oke. Ini hasilnya seharusnya 2,698, tapi dibulatkan jadi 0,27. 2,70. Ini harusnya 2,502. Ada yang sama hasilnya? Ada yang sama hasilnya? Belum ada? Tidak ada sama sekali yang sama hasilnya ini. Oke, kita lanjut untuk selang kepercayaan 99%. Coba kalian kerjakan. Coba. Saya mau lihat. Coba. Z tabel untuk 0,01 berapa? Yang dibagi 2.
Coba kalian hitung ini. Yang akan kerjakan ini Angelina Mataufina. Silakan Angelina. Z-tabel untuk 0,05 berapa? 0,005. Satu kurang 0,005 itu berapa? Frederikus. 1, kurang 0,005 berapa? 0,995. 0,995. Itu kalau di tabel distribusi normal atau tabel Z, dia berada di mana? Perpotongan antara apa dengan apa? Silakan. Anjing Mataufina tadi. Kerjakan. Angelina Mataufina, silakan. Ada yang sudah dapat jawabannya? Christina, sudah dapat? Belum, Pak. Angelina Senai, sudah dapat? Maria Novita Baum, sudah dapat? Belum, Pak.
Tinggal masukkan saya kali-kali tambah kurang kok susah sekali. Jawabannya ini. Nanti kalian cocokkan, hasil kalian sama tidak? Saya hanya menulis jawabannya. Kalau untuk 99% itu 2,58, sorry. Satu delapan lebih kecil dari 2,682. Ini yang untuk 99%. Coba kita lihat apakah betul. Oh ya, sorry, ada salah. Ini bukan 0,05 berarti sabar. Kita lihat 0,05 di tabel distribusi normal berapa? Tadi itu 0,05, ini 0, 2, 3 kali. Oke. 0,005. 0,005 itu 0,1 kurang 0,005. 0,995. 0,995. Oke, 2,575. Oke. Di saya 2,72875.
Ada yang hasilnya sama dengan ini? Jadi jawabannya adalah 2,47. Lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 2,73. Silakan kalian latihan. Apakah hasilnya sama atau tidak? Oke, kita stop, nanti saya bagikan link lagi baru masuk ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak.